walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yang insya Allah jamaahnya juga kita akan termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi hitungan hari ya Bapak Ibu, kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan seringkali kita mendengar anjuran untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh kesenangan. Nah, kegembiraan ini kan sebuah kondisi kejiwaan yang setiap saat biasanya ingin kita kejar, ingin kita dapatkan. Dan karena memang sebetulnya seorang ujung-ujungnya hidup itu mencari kegembiraan, kegembiraan hati. Nah, kegembiraan ini banyak sekali sumbernya, banyak juga pemicunya. Cuma nanti jangan sampai juga kita salah ya, sama halnya dengan kita sering ada iman, ada kafir ya. Kita sering akrab dengan terminologi itu. Nah, istilah iman dan kafir ini juga jangan sampai salah tempat gitu. Ada kekafiran yang benar dan ada keimanan yang salah ya. Iman kepada sesuatu selain Allah itu sesuatu yang salah. Dan sebaliknya ya, kafir kepada sesembahan yang selain Allah justru itu adalah yang benar. Nah, kegembiraan juga sama. Ini adalah suasana hati, suasana psikologis yang harus kita tempatkan sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan kadarnya. Kira-kira kita hal ini akan membahas seputar tentang kegembiraan itu ya. Pada umumnya di kehidupan dunia ini ada beberapa hal yang mendorong kegembiraan mendatangkan manusia ya. Dan pada umumnya itu adalah contoh ya, yang paling mudah kita dapatin, kenaikan jabatan, promosi, itu cenderung akan mendatangkan kegembiraan ya. Orangnya sendiri senang, pulang ke rumah cerita kepada pasangannya, gembira juga semuanya. Anak-anaknya juga mendapatkan efek kegembiraan, keluarga besarnya juga gembira. Nah, jabatan tuh banyak. Ada jabatan di pemerintahan, ada jabatan di masyarakat, posisi kedudukan, banyak hal ya. Dan ini memicu kegembiraan kita. Ada juga yang karena kenaikan gaji, ada kenaikan pendapatan, kenaikan omset, yang punya bisnis misalkan bisnisnya makin ramai, cabangnya makin banyak, sumber usahanya semakin kuat dan kokoh, semakin melebar. Tadinya hanya skup kabupaten menjadi skup provinsi, menjadi skup negara, bahkan terus berkembang. Tiba-tiba ada yang meminta untuk mendapatkan izin dikembangkan di tempat yang jauh dan banyak, dan seterusnya. Ada juga yang sumber kegembiraan itu berasal dari anak ya. Manusia kan gak ada habisnya ya. Baru lahir pengen cepat-cepat anak bisa jalan, pengen cepat anaknya bisa ngomong. Udah bisa jalan, udah bisa ngomong, disekolahin pengen cepat bisa belajar berhitung, bisa mengerti bahasa asing. Sudah seperti itu ingin dikejar supaya anaknya ranking berapa di kelas, di sekolah. Terus saya dikursusin A, dikursusin B. Setelah lulus sekolah dibimbelin A, dibimbelin B supaya lulus kampus A, kampus B, dikejar terus. Udah lulus kampus kuliah nih, kapan lulusnya? Setelah lulus kapan mendapat pekerjaannya? Sudah bekerja kapan nikahnya? Sudah nikah kapan punya anaknya? Terus tulisnya gak bisa. Nah, anak ini adalah salah satu sumber kegembiraan juga ya. Dan ini memang suatu hal yang manusiawi. Kegembiraan yang umumnya ada kita dapati di sekitar kita adalah kegembiraan dunia yang selama tidak membawa kepada kesombongan, tidak membawa kepada kejahatan. Itu adalah hal yang lumrah, hal yang sah ya. Legitimate, bisa dibenarkan. Nah, cuma nanti ini sekedar 3 contoh ya, dan banyak contoh-contoh lainnya. Misalnya ada yang gembiranya karena dengan hobinya,
Ada yang suka kalau klub yang didukungnya menang, itu juga sumber kegembiraan juga. Olahraga, kompetisi dan segala macam. Dan karena memang dunia ini pada dasarnya adalah kompetisi. Semuanya kompetisi. Setiap hari kita kompetisi. Nah, di tengah kompetisi-kompetisi yang selalu disenangi manusia, ada peringatan di Al-Quran, satu ayat yang menyitir setelah sebelumnya menjelaskan tentang karakteristik surga ya. Kemudian diikuti dengan ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga yang telah dijelaskan tadi, hendaklah manusia saling berlomba gitu. Nah, lagi-lagi kita diluruskan lagi. Al-Quran selalu seperti itu. Kita punya kecenderungan yang pada umumnya, nanti Al-Quran menggiring kita kepada kecenderungan yang seharusnya gitu. Seharusnya. Karena ada kadar-kadar tertentu yang sesuatu dibolehkan, tapi ada sesuatu yang kita prioritaskan lebih. Ada sesuatu yang kita lebih utamakan karena ada sesuatu yang sifatnya sementara, ada sesuatu yang sifatnya kekal dan abadi. Nah, pertaruhan kecil dengan pertaruhan besar kita harus mengenalinya dengan baik. Jangan sampai kita salah menempatkan diri. Nah, kalau tadi adalah kebahagiaan-kebahagiaan umumnya yang kita dapatkan di dunia, yang tiap kita pasti punya hal yang berbeda-beda. Kegembiraan kita pasti berbeda-beda. Nah, di tengah berbagai sumber kegembiraan yang berbeda-beda, kita dikenalkan kepada satu kegembiraan yang lain, bahwa kegembiraan yang paling besar bagi orang yang bertakwa adalah ketika mereka berhasil dalam salah satu urusan akhirat. Nah, ada urusan akhirat yang kita selesaikan, itu adalah alasan terbesar kita untuk bergembira. Melebihi apapun. Melebihi kita menjadi presiden, melebihi yang menjadi menteri, yang menjadi wakil menteri, yang menjadi DPR, melebihi berhasil meraup keuntungan ratusan juta, miliaran, melebihi pencapaian duniawi apapun. Karena kadang kalau kita pikirkan ya, misalnya di antara kita kan ada umurnya ya, yang anak-anak kan masih anak-anak ya, yang dewasa nanti ada umurnya yang kisaran 30-an, belasan, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Mau sampai berapa lama kita bertahan di dunia? Mau sampai berapa lama? Sekarang ada YouTube ya, banyak, dan medsos-medsos yang lain. Ada, kadang kita diperlihatkan orang yang usianya sangat panjang sekali, melebihi 100-an tahun. Nah, kalau sudah di atas 100-an tahun, itu isinya masih ada nggak kenikmatan dunia, Pak? Sulit kan? Ya, Anda berbaring, makanan apa yang masih enak, tontonan apa yang masih lezat kalau orang sudah di atas 100-an tahun? Kebahagiaan apa lagi yang bisa kita rasakan? Karena dunia itu sangat singkat ya. Kita masih kenal orang tua kita masih kenal sebagian dengan kakek kita, tetapi bapak kakek kita ragu ya. Paling mungkin yang dokumentasinya bagus ada foto dan videonya. Apalagi kakek dari kakek kita, sangat jauh ya. Dan kalau sekarang kita eksis di sini nih misalkan, siapa yang menjamin 3, 4, 5 generasi kita masih dikenang? Seandainya pun dikenang karena apanya gitu? Apakah setelah dikenang kemudian kita didoakan oleh penerus kita? Dunia itu sangat singkat ya. Kalau sekarang tahun 2024 kan versi Masehi, 2025 itu versi hitungan Masehi ya. Nanti versi hitungan bangsa yang lain berbeda lagi. Dan ada yang memprediksi dunia ini umurnya sudah jutaan tahun kan? Mau bertahan sampai berapa lama lagi? Jadi kalau kita garis tarik waktu, ini umur kita yang di bawah 100-an tahun itu hilang sebetulnya, hilang, tidak ada. Nah, disitulah kenapa kebahagiaan dunia tadi kedudukannya kecil ya. Kedudukannya menjadi tidak bernilai. Bukan berarti tidak sah ya. Sah. Boleh selama tidak tadi menjadikan sumber kesombongan dan sumber kejahatan. Nah, cuma kita harus pandai-pandai mendudukan mana sebetulnya kegembiraan yang harus kita tempatkan menjadi kegembiraan utama. Nah, di sini adalah tadi barometernya. Ketika ada urusan akhirat yang selesai kita kerjakan, itu menjadi salah satu barometer
kebahagiaan yang harusnya menjadi kebahagiaan utama. Sederhananya kita mengenal rukun Islam, Bapak. Rukun Islam adalah barometer standar. Pertama, nah ini yang menarik sebetulnya yang pertama, syahadat kita ya. Syahadat itu kan yang pertama kali, tapi kadang kita sering lupa. Kalau sholat ada ukurannya, 5 waktu itu sholat. Zakat ada takarannya, nisab. Ada batasan waktu haulnya, acuannya. Puasa jelas ada bulannya Ramadan. Mulai dari fajar sampai maghrib. Haji jelas ya, ada bulan-bulannya yang ditentukan untuk haji dan minimal 1 tahun, seumur hidup 1 kali minimal. Tapi syahadat sendiri, ini karena syahadat itu yang harus kita jaga ya. Karena syahadat itu setiap detik sebetulnya. Kita tidak boleh kehilangan kesaksian kita bahwa Tuhan itu hanya Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Sampai-sampai kita kan sering dengar la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri dia kehilangan keimanannya. Kenapa? Syahadatnya dipertanyakan. Saat dia mencuri, syahadatnya kemana? Saat ada orang yang melakukan perbuatan zina, syahadatnya kemana gitu? Saat orang melanggar aturan Allah di saat kesendirian, syahadatnya kemana gitu? Jadi syahadat menjadi yang pertama karena syahadat adalah menjadi yang utama. Syahadat ada 2, syahadat Allah, kemudian syahadat Rasul ya. Nah, jangan sampai kita menjadikan model orang manusia selain Nabi Muhammad SAW. Saat itu syahadat Rasul kita dipertanyakan. Nabi mencontohkan A, tiba-tiba kita melakukan B. Nah, keteladanan Nabi mau kita taruh di mana? Sedangkan Nabi adalah simbol Al-Quran yang hidup. Ketika ditanya akhlak Rasulullah itu apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga jangan sampai nanti anak kita lebih fasih keteladanan tokoh idola favorit olahraganya, misalkan idola ekonominya, idola filmnya, idola apapun profesi yang dia geluti, melebihi keidolaannya, melebihi keteladanannya terhadap Rasulnya. Karena dunia yang sangat singkat tadi jangan sampai dikalahkan oleh ambisi-ambisi dunia yang hanya sesaat tadi. Nah, ketika Allah memberinya petunjuk dalam ketaatan, nah petunjuk ini bahasa Arabnya kita sering dengarkan hidayah ya. Ini bisa jadi salah satu faktor yang paling penting. Karena pintu keimanan tadi awalnya adalah petunjuk, hidayah. Petunjuk inilah yang selalu kita minta. Kalau dalam sehari semalam kita wajib 17 rakaat minimal ya, dalam kondisi normal, beda sama kondisi safar misalkan. Nah, setiap rakaat itu kita pasti meminta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk itu hal yang sangat mahal sekali, Pak. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Bahkan keilmuan sendiri itu belum tentu identik dengan petunjuk. Maka kita mendengar manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, petunjuknya, dia hanya makin tambah jauh dari Allah. Nauzubillah. Ada orang yang makin pintar makin bejat. Nauzubillah. Ini lepas dari ilmu agama ataupun ilmu keduniaan ya. Keilmuan itu ya keilmuan, hidayah petunjuk adalah hal yang berbeda. Sehingga setiap hari belasan kali kita diminta oleh Allah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberi seseorang itu petunjuk, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Dan bahkan Al-Quran sendiri mengenalkan dirinya pertama kali ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Maka sekecil apapun petunjuk yang datang ke kita, itu adalah sumber kegembiraan yang paling besar. Sesuatu yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Nah, ketika berbicara nilai, kita seringkali mendapati ayat-ayat dan biasanya di akhir surat ya. Kekafiran itu adalah sumber kerugian paling besar. Seberapapun kekayaannya tidak ada nilainya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban
Orang yang kafir, dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak akan diterima tebusannya meskipun emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi itu berapa beratnya ya? Sekaya-kayanya manusia, tidak ada yang kekayaannya sampai senilai emas seberat bumi. Dan itu kalau orang tersebut mati dalam keadaan kekafiran, emas sebanyak tadi tidak bisa menembusnya. Nilai kekayaan itu tidak ada nilainya ya, dibandingkan kepada petunjuk. Kemudian menambah keimanannya dan membantunya mengerjakan suatu amalan yang belum pernah ia kerjakan sebelumnya. Banyak sekali ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang tiap kita pasti perjalanannya berbeda-beda, Pak. Ada yang sedang mempertajam di sholatnya, ada yang di zakatnya, ada yang di puasanya, amalan-amalannya, ada yang di hajinya, dengan berbagai macam turunannya ya, berbagai macam turunannya. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli sholat, ada yang ahli ilmu, dengan berbagai macam. Dan ini karena setiap kita mendapatkan keluasan yang berbeda-beda ya, sehingga wabtagi fima ataqallah, carilah melalui apapun yang telah Allah berikan kepadamu ad-darul akhirah, kebahagiaan akhirat. Setiap kita memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Bahkan ketika kita tidak diberi sesuatu, ketidakdiberian kita adalah pemberian Allah sebetulnya. Karena ada orang yang diuji dengan keberlimpahan, keberlimpahannya adalah ujian Allah, spesifik dia diberikan itu, lewat itulah dia mencari kamu akhirat tadi. Ketika orang dibatasi ya dalam hal tertentu, keterbatasannya itu adalah pemberian Allah, dan lewat itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Jadi diberi atau tidak diberi itu adalah karunia Allah apapun. Sehingga Al-Fatihah awal-awal adalah alhamdulillah. Kita mendapatkan penyakit, alhamdulillah, karena itu adalah pemberian Allah. Kita mendapatkan kekayaan, alhamdulillah. Kita mendapatkan keterbatasan rezeki, alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Kenapa? Biyadikal khair. Allah adalah zat yang maha terpuji. Apapun atas dasar kebaikan dipilihkan kondisi itu kepada manusia. Nah, tinggal apakah kita menuntut Tuhan gitu? Apakah kita meragukan keadilan Tuhan? Apakah kita meragukan kasih sayang Tuhan? Sehingga yang diuji dengan kelebihan akhirnya dia menjadi sombong. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan keterbatasan, dengan kebodohan, dia kemudian meratapi berlebihan gitu. Kita pernah dicontohkan tentang keadaan Qarun. Pada saat Qarun itu karena kekayaannya sangat luar biasa ya, banyak orang yang berandai-andai memiliki kekayaan yang serupa. Tetapi pada saat azab Allah turun, mereka berkata sebaliknya, untung kita nggak kayak Qarun. Dan ucapan Qarun yang disitir dalam Al-Quran adalah innama utituhu ala ilmin, aku mendapatkan keberlimpahan dunia semua ini itu karena ilmu yang aku miliki. Ini kesombongan tadi. Sebetulnya bukan karena ilmu yang pribadi dia dapatkan, usahakan karena kepintarannya. Nah, nyahnya ini kan bermasalah. Kalau kita ikuti Pak Bu ya, orang-orang besar ya, orang-orang besar biografinya itu ada yang unik ya. Misalkan saya baca tentang legenda MotoGP, misalkan ada Valentino Rossi. Dia pernah menulis bahwa juara dunia berkali-kali itu bukan hanya sekedar skill, ada satu faktor yang tidak bisa diusahakan. Dia bilang apa? Faktor luck. Non muslim mengenalinya sebagai faktor luck, karena faktor luck ini tidak bisa dibeli. Ahmad Dhani Dewa 19 juga pernah dia bilang kayak gini, berkali-kali dalam podcastnya dia bilang kebetulan. Nah, dia banyak bilang kebetulan Once adalah tetangganya, kebetulan Krisya adalah teman. Jadi semuanya kebetulan. Para legenda dalam hal apapun tuh banyak kebetulannya gitu. Ada yang kebetulan karena orang tuanya, ada yang karena kebetulan zamannya, kebetulan. Nah, kebetulan itu sebetulnya adalah karena Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melimpahkan rezeki itu kepada siapa saja yang dikehendaki.
Nah, siapa saja yang dikehendaki kehendak Allah itu tidak bisa dicari rumusan keilmuannya, sehingga mereka bilang kebetulan, faktor luck. Padahal bukan kebetulan, sebenarnya Allah yang mengaturnya. Dan sebaliknya sebetulnya, seseorang yang dibatasi oleh Allah dalam hal lain-lainnya itu bukan karena kesialannya, bukan, karena Allah menakdirkan tadi. Sehingga dalam hadis yang sering kita dengar, orang mukmin keadaannya adalah makhluk yang selalu beruntung. Kenapa? Dengan karunia Allah dia bersyukur, itu baik baginya. Dengan keterbatasan dan cobaan berat yang dia terima, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Karena dunia isinya cuma dua, ya, kesyukuran dan kesabaran. Dan dua-duanya sudah Allah pilihkan. Bukan karena Allah salah pilih kasih, bukan. Kita juga pernah dengar ada sahabat Nabi yang minta didoakan agar kaya oleh Nabi. Nabi bilang, kamu gak akan kuat. Allah memberikan kamu kehidupan seperti ini karena itulah yang terbaik buat kamu. Dia tetap ngotot. Akhirnya didoakan, ternyata kesudahannya tidak baik buat dia. Ada dalam surat Asy-Syu'ara kita menemukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna. Ini adalah gambaran tentang hari akhirat nanti, ya. Kalau kita sudah meninggal dan belum kiamat, itu masih ada kiriman pahala dari doa anak-anak yang soleh, ya. Tapi kalau sudah hari kiamat, tidak ada kehidupan lagi, bahkan anak pun tidak lagi berguna, harta pun tidak ada gunanya lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang bahkan ketemu kerabatnya, ketemu keluarganya itu saling lari. Karena sibuk dengan urusannya masing-masing dan takut akan pertanggungjawaban dari orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya. Karena umumnya kita melakukan dosa dan kesalahan terhadap orang terdekat, ya. Orang-orang di sekitar kita, dan yang paling dekat adalah keluarga. Jadi anak dan istri bisa menjadi fitnah, ya. Bisa menjadi cobaan. Cobaan artinya bisa menjadi sumber dosa, bisa juga menjadi sumber pahala. Tergantung apakah kita menanamkan kebaikan-kebaikan kepada orang sekitar kita, maka itu menjadi sumber pahala, atau sebaliknya, ya. Malah menjadi sumber pelampiasan kita yang memicu kita, men-trigger kita, memotivasi kita, sehingga kita terdorong, terjerembab, terjerumus melakukan hal-hal yang buruk. Naudzubillah, ya. Sehingga anak yang kita impi-impikan pun, yang diidam-idamkan pun, itu adalah amanah, ya, sebetulnya amanah. Sama seperti jabatan yang diusahakan, yang dibela-belain mati-matian, itu adalah amanah. Kalau dengan jabatannya seseorang itu adil, pahalanya sangat besar sekali, pemimpin yang adil itu. Tapi sebaliknya, ya, kalau disalahgunakan, dijadikan sumber kejahatan, itu dosanya luar biasa, ya. Bisa berketurunan, ya. Bisa berketurunan kiriman dosanya dari kepemimpinannya yang tidak adil tadi. Dalam surat Al-Masad, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Surat menggambarkan tentang Abu Lahab, ya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Wa ma kasab, perusahaannya, bisnis yang ia dibangun, tidak sedikit pun bisa membantunya sama sekali. Ketika di akhirat nanti tidak. Maka kita sering mendengar katanya, harta yang betul-betul bermanfaat buat kita, yang betul-betul kita nikmati cuma dua. Satu yang kita konsumsi, yang satunya lagi adalah yang kita sedekahkan. Itulah yang sampai ke rekening akhirat kita. Tetapi selama masih ada di dunia belum tentu sampai, Pak. Bisa jadi sampai kita mati dia masih ada di bank, akhirnya terwariskan kepada ahli waris kita, pada anak atau saudara. Lantas sama anak dan saudara kita di kemana itu harta? Ya kita nggak tahu. Sampai-sampai katanya dalam salah satu kitab diungkapkan, di antara cara menafkahkan yang paling baik adalah menafkahkan harta kita kepada ulama. Karena ulama itu paling lebih tahu kemana sebaiknya harta ini dibelanjakan.
Karena dengan kepada anak saja belum tentu anak kita menggunakan harta tadi dengan baik. Jadi selain yang kita sedekahkan, selain yang kita gunakan untuk makan sehingga badan kita sehat dan bisa beribadah, harta itu bisa kita titipkan kita berikan kepada orang yang taat agar digunakan kemanfaatannya menjadi lebih besar. Nah, diharapkan nanti kembali lagi kepada kita kemanfaatannya tersebut. Surat Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, jelang Ramadan kita seringkali mendengar kata-kata siapa orang yang bergembira dengan kedatangan Ramadan ya. Dan kita wajib dengan gembira menyambut kedatangan Ramadan karena Rasul sendiri mencontohkan bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini berlimpah dengan ini, karunia Allah dan rahmatnya. Jadi setiap kali ada kesempatan kita mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah, amalan-amalan akhirat, disitulah harusnya orang-orang beriman berbahagia gitu. Bukan dengan kebahagiaan umum yang lazimnya menjadi pemicu kebahagiaan bagi manusia di depan kita bahas tadi. Sah-sah saja, tapi yang lebih besar, kegembiraan terbesar kita adalah harusnya di sini gitu. Ini kita kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat, fadlun dan rahmat di sini yang dimaksud adalah tafsirnya adalah minal huda, petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar. Ada satu ulama yang mengeksplor penjelasannya banyak ya dalam hal ini. Ada penggalan-penggalan di mana Nabi sangat berbahagia. Suatu ketika ada anak remaja kalau nggak salah, orang Yahudi yang dalam keadaan sakitnya parah. Kemudian di sampingnya Nabi menyarankannya agar bersyahadat. Ketika Nabi menasihatkan, mensarankan agar anak remaja keluarga Yahudi tadi bersyahadat, si bapaknya berkomentar, memberikan saran kepada anaknya, dengarkanlah ucapan Abul Qasim tadi. Kemudian si anak ini bersyahadat. Tidak berapa lama setelah dia bersyahadat, dia meninggal. Setelah itu Nabi berbahagia sekali karena telah menyelamatkan nyawa satu anak manusia dari siksa api neraka. Jadi kegembiraan terbesar adalah keselamatan kita di akhirat, bukan meninggalnya seseorang dari dunia, bukan ketidakbahagiaannya bukan karena seseorang itu meninggal atau hidup. Kebahagiaan atau ketidakbahagiaan bukan karena seseorang keberlimpahan harta atau kehilangan harta. Pernah satu ketika ada anak kiai besar ya, dia kerampokan setelah kecurian ya. Ada pencurian di rumahnya, anak kiai dicuri, anak kiai rumahnya disatorin pencuri. Nah, keesokan harinya anaknya ini ngadu pada bapaknya, rumah saya kecurian, kedatangan pencuri, TV-nya hilang, TV dan beberapa barang hilang. Jawaban Pak Kiai apa? Untung bukan imanmu yang dicuri, untung bukan iman lu yang dicuri. Jadi kehilangan harta itu sesuatu yang ringan dibanding hidayah tadi. Itu nilai hidayah seperti itu. Jadi bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, karena ada hidayah, karena kita mendapati agama yang benar, itu adalah sumber kebahagiaan terbesar kita. Nah, huwa khairun mimma yajma'un, itu hidayah dan agama yang benar itu lebih baik daripada yang mereka orang-orang kafir kumpulkan. Kenapa? Karena yang mereka kumpulkan itu adalah al-faniyah ad-dahibah la mahala. Itu sesuatu yang binasa, yang akan hilang pasti. La mahala, pasti hilang, pasti hilang.
Ada satu surat An-Nur itu menjelaskan tentang fata morgana yang menghigapi orang-orang kafir ya. Ini ayat yang sangat indah sebenarnya. Ini menggambarkan bahwa kehidupan orang kafir selama di dunia mereka mengejar fata morgana. Mereka mengira kebahagiaan adalah uang. Mereka mengira kebahagiaan adalah kekuasaan. Mereka mengira kebahagiaan adalah kemolekan tubuh dan keindahannya. Dan bukan celaka ya. Dan hati-hatinya Pak Bu, kita sekarang berada di dunia teknologi yang setiap saat ini sangat gencar ya. Hitungan menit kita dihinggapi iklan. Iklannya kebanyakan dunia Pak Bu. Iklannya dunia, kosmetik, dunia fisikal, tips menjadi orang kaya, dunia lagi. Ada datang mobil seri baru, dunia juga. Jelang pilkada, iklan pilkada semua, kekuasaan dunia juga, semua tentang dunia. Dari mulai berita-berita keburukan dan kebejatannya sampai propaganda betapa menggiurkan dunia, semuanya tentang dunia. Padahal itu adalah fata morgana semua. Fata morgana kan kalau di dunia siang hari misalkan Pak Bu. Kalau di padang pasir orang saking hausnya dia melihat di kejauhan seolah-olah ada air, seperti gemeriak air. Dalam keadaan sekarat dia datangi yang dikiranya air tadi, ternyata setelah sampai di tempat sana tidak ada apa-apa. Sedangkan hausnya sudah sangat mencekik. Matilah dalam kehausan, tertipu oleh fata morgana tadi. Dunia juga sama. Sehingga ketika sudah sampai di puncak kekayaan, puncak kekuasaan, puncak kebugaran fisik, orang tadi tetap kosong hatinya, tidak ada kebahagiaan di sana. Dengan tubuhnya yang molek, dapat apa dia? Dengan harta yang berlimpah, apakah lantas bahagia? Dia mendapatkan orang yang setia di sampingnya. Padahal ketika harta banyak misalkan, ketika kekuasaan tinggi, ternyata yang datang adalah para penjilat-penjilat tadi. Setelah kekuasaan hilang, penjilatnya pindah. Karena sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dijilat. Nah, padahal ya, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat. Kalau tadi fata morgana, yang bukan fata morgana itu apa? Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati. Nah, mendapati di sini ini diksi Al-Qur'annya adalah tajidu, Pak Bu ya. Tajidu itu asal katanya kan wajada yajidu. Kalau kita mengenal sifat 20, sifat pertama apa Pak Bu? Wujud. Kalau dalam kajian filsafat kita belajar tentang eksistensi. Yang eksis itu apa Pak Bu? Lam yakun min qablu samia. Di satu titik kita ini masing-masing kita namanya saja belum ada Pak. Saat bapak kita belum terakhir, embrionya mungkin belum ada juga. Adanya manusia itu relatif ya. Kita ada dari tahun sekian sampai tahun sekian. Setelah itu kemana? Sebelum lahir kita ada atau tidak? Nggak ada yang jamin. Setelah lahir, setelah meninggal jutaan tahun, siapa yang mau mengenang kita? Hanya karena amal besarlah seseorang bisa dikenang di dunia. Dan sebaliknya juga ya, hanya karena kejahatan terbesarlah Fir'aun sampai sekarang masih kita kenang. Orang yang biasa-biasa saja hilang Pak Bu, tidak wujud. Karena yang wujud hanya Allah. Yang wujud hanya Allah. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi ya, akhirat pun ada satu buku yang menulis bahkan akhirat pun tidak kekal. Bahkan akhirat pun tidak kekal. Kenapa? Karena yang wujud hakiki hanyalah Allah. Sehingga kecintaan yang utama adalah kecintaan karena Allah. Nah, cuman pada saat diskusi bahkan akhirat pun tidak kekal kan banyak menimbulkan ini ya, diskusi yang itu karena ada satu ayat yang menjelaskan akhirat itu, surga itu mada matis samawat wal ar, usianya seusia samawat, langit-langit yang sering disebutkan ada 7, wal ar, dan bumi.
bumi ini usianya sudah jutaan tahun dan entah berapa juta atau berapa miliar tahun ke depannya kita nggak tahu. Nah sedangkan langit kan sering kita dengar ada 7 ya. Saya sering melontarkan pertanyaan kemana-mana Pak Bu, bahkan di ruang diskusi. Pak Bu, ada yang tahu nggak langit itu kalau ada 7, yang kita sebut di atas langit itu langit keberapa sih? Padahal kalau secara ilmu geologi atau geografi ya, yang di luar bumi itu katanya pandangan kita atmosfer ya. Di luar atmosfer adalah ruang hampa udara, outer space. Dan itu katanya ada galaksi Bima Sakti ya. Bima Sakti itu bukan satu-satunya galaksi, ada miliaran. Langitnya pertama mana, langitnya kedua mana, langitnya ketujuh mana. Jadi jika mengikuti deskripsi ayat tadi, usia surga adalah, usia akhirat adalah usia bumi ditambah 7 langit, dan kita nggak tahu langitnya yang mana. Dan kalau keabadian buat manusia sebatas itu masih belum cukup juga, manusia memang seperti itu Bapak. Hadis yang terkait dengan Ramadan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqulu, dengan bersabda, ini di paste bahasa Arabnya jadi berantakan, kanan jadi kiri ya. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Nah, bulan Ramadan disampaikan sebagai sebuah bentuk kabar gembira karena banyak sekali amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan kepada manusia. Ya, ini perlu kita perkuat karena jangan sampai terbalik Pak Bu ya. Ada yang jelang Ramadan sudah mulai sibuk. Mulai sibuk apa? Jadwal buka bersama. Ada yang sudah merencanakan mudiknya. Ada yang sudah sibuk membuat paket-paket untuk bawa pulang. Sebetulnya kegembiraan Ramadan bukan di situ sebetulnya yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena banyaknya amalan-amalan, di situ bisa mendatangkan pahala yang banyak dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sampingnya sah-sah saja ya, selama tidak membawa kita kepada kesombongan dan kejahatan tadi. Tapi jangan sampai dibalik. Ramadan sibuk dengan persiapan duniawinya jadinya. Pakaian barunya, ada yang sudah mulai jahit. Harga kainnya mahal, jahitnya di tempat jahit khusus misalkan. Ada yang berbenah merapikan rumahnya karena akan kedatangan keluarga besar. Sah-sah saja dalam tataran yang tidak sampai membuat kita, tapi jangan sampai dibalik ya, jangan sampai kita lupa dengan esensinya. Nah, kalau kita cari kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran, itu cuma ada di dalam satu ayat Pak Bu. Cuma ada dalam satu ayat Ramadan disebutkan. Itu surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka konten istimewa dalam Ramadan adalah karena Al-Quran diturunkan di sana. Al-Quran diturunkan. Nah, jangan sampai Al-Quran terbengkalai, jangan sampai. Jadi Ramadan adalah festival Al-Quran harusnya, festival Al-Quran. Nah, bagaimana nanti kita menyikapi Al-Quran? Ramadan sebagai salah satu bulan kick off-nya gitu. Dan harusnya Al-Quran ramai bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat setiap hari bagi orang beriman. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk utama sehingga kita bisa mengenal Allah melalui Rasulnya. Karena tidak ada jalan kita mengenal Allah kecuali lewat kitab sucinya. Biasanya Bapak Ibu, ini terutama saya, itu dulu kita ingat ada yang namanya film
uh, Sun Gokong itu Pak, Kerasakti, perjalanan mencari kitab suci. Itu dideskripsikan mencari kitab suci memang tidak mudah ya. Bukan hanya oleh kita, bangsa-bangsa terdahulu dengan nabi-nabinya yang lain, mencari kitab suci itu nggak gampang, mendapatkan kitab suci nggak gampang. Kaum Yahudi sendiri berandai-andai agar mereka mendapatkan kitab suci dari Allah. Dan memang ini kenyataan ya, tanpa kitab suci manusia lebih rendah dari binatang. Nah kita yang sudah mendapati Al-Quran Pak, Al-Quran ada terjemahnya, sudah banyak ahli yang mentafsirkan, tinggal bagaimana kita mengaksesnya. Kitab suci itu bukan sesuatu yang ringan ya. Jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang besar. Ini yang terakhir, ini gambar apa Pak Bu? Telur ya, struktur telur, anatomi telur. Tadinya saya mau ingin mencontohkan telur dengan pemahaman yang sederhana yang saya pahami, yang kita setiap hari beli telur kan Pak Wi. Karena saya khawatir salah ngomong, saya browsing sejenak tentang telur. Ternyata telur juga nggak simpel ya. Telur tuh nggak simpel. Ada cangkangnya, kemudian ada membrannya. Membran itu dua lapis katanya, ada membran luar, ada membran dalam. Kemudian ada putih telur, ada kuning telur. Saya pikir kuning telur itu bakal jadi ayam, bukan ya. Ternyata kuningnya pun bahkan cadangan makanan. Ada satu istilahnya saya nggak hafal. Ada semacam kayak titik darah ya kalau kita pecahkan. Nah titik darah itu yang menjadi embrio. Kita sederhana sekali melihat telur sebagai telur yang kita jadikan telur ceplok setiap hari. Padahal telur itu sesuatu yang sangat kompleks. Saya terpikir kompleksnya telur itu sebetulnya mirip dengan kompleksnya Ramadan. Tetapi kalau kita lihat esensi telur itu apa Pak? Dalam siklus kehidupan, terlahirnya generasi baru kan. Cangkang itu bukan, dia hanya pelindung. Membrannya juga bukan, putih telurnya juga bukan, bahkan kuningnya telur pun yang kita kira inti bukan Pak Bu. Ada lagi sumber intinya akan jadi kehidupan. Dia makan kuning telurnya, dia makan putih telurnya, dia menyerap oksigennya dengan sistem yang sangat rumit, dilindungi oleh cangkang agar terhindar dari serangan mikrobiologi sekalipun, dia akan menetas menjadi makhluk baru. Apapun yang dihasilkan dari telur tadi. Ramadan juga kira-kira mirip. Jangan sampai kita salah tenggelam makan hanya putih telurnya saja, atau kita hanya makan kuning telurnya saja. Lebih celakanya lagi, kita hanya makan cangkangnya saja, tetapi kita tidak terlahir sebagai manusia baru yang mendapati Al-Quran sebagai jalan hidup, dan hanya nilai-nilai Al-Quran yang menjadi sesuatu yang kita bela-belakan. Jangan sampai ya. Jadi kita harus pandai-pandai ya. Kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, seberapa banyak kita bisa kembali lagi kepada Al-Quran? Seberapa benar kita mendudukan Al-Quran menjadi kompas kehidupan kita? Jangan sampai setiap hari kita menginjak-injak Al-Quran dalam keadaan nyatanya. Kita hanya sibuk membaca dalam artian membaca saja misalnya ya. Apalagi yang nggak baca. Jangan kita sibuk pada 1, 2, 3 ayat saja, padahal Al-Quran itu ayatnya ada 114 Pak. Jangan kita sibuk seperti pemahaman telur tadi. Kita ngira telur itu telur. Kita mengira ayat tadi seperti yang kita pahamin, ternyata setelah kita baca tafsirnya ada yang lain yang kita dapati. Contoh kecil Pak Bu ya, sebelum kita tutup, tentang hutang misalnya. Kita kan lihat di banyak grup ya, banyak orang yang mengejar hutang saudaranya misalnya. Padahal Al-Quran ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah kalau salah, setelah berbicara tentang riba, ini susunannya juga menarik Pak Bu. Orang banyak terjerat sama riba ya. Nah setelah riba dibahas, ini ada satu ayat, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu kesulitan, maka beri tangguhlah orang yang berhutang tadi sampai dia punya kelapangan rezeki. Wa anta saddaqu khairun lakun. Kalau kamu sedekahkan, kamu nggak kejar-kejar lagi hutang saudaramu itu lebih baik. Khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Setelah ayat itu, Tuhan melanjutkan dengan surat tentang hutang yang fenomenal, ayat paling panjang se-Al-Quran. Satu halaman isinya hanya satu ayat.
Itu bicaranya tentang hutang semua, Pak. Karena kesenjangan ekonomi adalah hukum alam yang sudah Allah tetapkan, dan hutang adalah fenomena yang pasti terjadi. Disitulah Allah mengatur bagaimana lembutnya orang beriman terhadap hutang perhutangan kepada saudaranya yang lain. Jadi kalau ada yang sampai mengejar di grup, mengejar, aku akan kejar hutangmu sampai liang kubur, seolah-olah kita nggak pernah baca ayat ini, Pak. Ini hanya satu contoh ya, bahwa jangan sampai habit kehidupan kita rasa itu normal-normal saja, padahal itu bertentangan sama Al-Quran. Ini satu ayat ya, dan nanti banyak ayat-ayat lain. Nanti jangan sampai kita salah kaprah, enak aja dimaafin misalnya, enak banget dia misalkan, padahal Tuhan memerintahkan wal yafu wal yasfahu, maafkanlah. Jadi seringkali kadang-kadang perilaku kita masih kontradiktif sama Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.